Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Dani Astiti Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 8, SD Negeri 1 Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya akan memaparkan modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Saya akan merefleksikan diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pemikiran berikut ini. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, proses pembelajaran berpusat pada guru, dan pembelajaran di kelas saya terlalu sering menggunakan metode ceramah, sehingga murid hanya diam dan memperhatikan. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru. Guru kurang memahami karakteristik murid. Saya masih cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton. Dan biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa ulangan ataupun tugas. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Dan saya sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam pembelajaran. Ketika mengikuti pembelajaran, ada beberapa siswa yang terlihat lesu dan tidak bersemangat, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dan pembelajaran menjadi tidak bermakna. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran saya diantaranya guru melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Pembelajaran berpusat pada anak, artinya anak mendapat kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran dan media yang tepat. Guru bukan merupakan sumber satu-satunya untuk belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar.
Guru sebagai fasilitator pembelajaran dan mengarahkan anak mana yang baik dan mana yang tidak baik. Menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak terlahir berbeda. Setiap individu mereka memiliki keunikannya masing-masing. Dengan adanya perbedaan itu akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Yang berubah dari perilaku saya antara lain, saya terus berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan cara menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga bisa meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Guru harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakteristik murid. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid, sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Menerapkan sistem Among, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan dan arahan yang baik kepada anak muridnya dan berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kemudian pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada sang anak. Kemudian, pendidikan bukan hanya akademis, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.